Shalom sahabat YouTuber, di video kali ini saya mau berbagi cara membuat bakpao yang tetap empuk dan lembut walaupun sudah dingin. Cara buatnya pun simpel karena tanpa dimixer, tanpa diulen, dan tidak menggunakan baking powder. Dan untuk rincian resepnya bisa kalian lihat di kolom deskripsi. Langkah pertama, siapkan panci atau working pan dan taruh di atas kompor. Kemudian setel kompor dengan api kecil. Lalu masukkan margarin dan gula pasir. Margarin dan gula pasirnya akan kita cairkan hingga meletup-letup atau mendidih dan gulanya larut. Kemudian masukkan santan, bisa juga diganti dengan susu cair. Lalu kita aduk sekitar 2 menitan dan kompor dimatikan, lalu diangkat. Setelah diangkat dari atas kompor, diaduk-aduk kembali hingga hangat atau suam-suam kuku. Kemudian setelah suam-suam kuku, kita tambahkan ragi. Dan kita biarkan ragi hingga mengembang atau berbuih. Setelah raginya sudah berbuih seperti ini, kita aduk kembali hingga rata. Kemudian kita sisihkan dahulu. Lalu dalam wadah lain masukkan tepung terigu dan kemudian tambahkan larutan yang telah kita buat barusan. Kemudian kita aduk rata dengan menggunakan spatula atau juga bisa menggunakan whisker. Tekstur dari adonan ini ketika diaduk akan lembut dan cenderung lengket. Tetapi bila kita terus mengaduknya, maka lama-lama tidak lengket lagi. Dan dengan tekstur seperti ini akan mempermudah kita untuk mengaduknya. Jadi tidak memerlukan tenaga ekstra di dalam mencampur adonan, apalagi menguleninya. Setelah adonan sudah menyatu dan tidak lengket lagi, adonan akan kita istirahatkan selama 1 jam. Sambil menunggu adonan mengembang, kita siapkan bahan untuk isiannya. Di sini saya menggunakan daging giling yang siap pakai. Kemudian tambahkan garam, gula pasir, saus tiram, kecap asin, dan juga lada bubuk. Masukkan secukupnya. Bila dirasa masih kurang bisa ditambahkan. Bumbu lainnya yaitu bawang putih yang dicincang halus, bawang bombay yang dicincang halus, dan jahe juga yang dicincang halus. Untuk rincian lebih jelas, bisa kalian lihat di kolom deskripsi. Setelah semua bumbu dimasukkan, kita aduk hingga tercampur rata dan bisa dites rasa. Bila masih ada yang kurang bisa ditambahkan. Setelah dicicipi bumbunya sudah pas, kita sisihkan dahulu dan sekarang kita akan melanjutkan membuat adonan kulit bakpaonya. Adonan bakpao yang tadi kita istirahatkan sudah mengembang 2 kali lipat. Sekarang akan kita kempiskan, kemudian kita potong-potong menjadi bagian kecil untuk kemudian diberi isian. Adonan akan saya kempiskan dan pulung memanjang seperti ini untuk mengeluarkan sisa udara yang ada dalam adonan tadi. Dan kemudian akan saya bagi menjadi 6 potong saja. Memang lumayan besar, tapi karena hanya untuk dimakan sendiri. Setelah dipotong dan dibagi-bagi, adonan akan saya bulat-bulatkan supaya adonan lebih padat dan permukaan adonan menjadi mulus. Kelebihan dari cara membuat dengan resep ini, kita tidak perlu menguleni adonan apalagi sampai kalis, tapi kita hanya perlu mengistirahatkan adonan selama 1 jam. Setelah selesai dibulat-bulatkan, adonan akan saya istirahatkan kembali selama 10 menit supaya adonan lebih rileks untuk dibentuk selanjutnya. Dan sambil menunggu adonan diistirahatkan, tutup adonan dengan kain supaya tidak kering. Sekarang adonan akan dipipihkan, kemudian akan diberi isian. Saat adonan digilas atau dipipihkan,
bagian tengah dibuat lebih tebal, sedangkan bagian pinggirannya lebih tipis. Kemudian diberi isian dan dibentuk, dan untuk bentuk disesuaikan dengan selera masing-masing. Untuk membungkus adonan bakpao ada beberapa bentuk, namun saya termasuk yang belum mahir, jadi hasilnya kurang begitu bagus. Setelah adonan selesai diberi isian dan dibungkus, adonan akan diistirahatkan kembali selama 10 menit. Sambil menunggu adonan diistirahatkan, panaskan panci kukusan dan setel kompor dengan api kecil. Kemudian penutup panci dibungkus dengan kain lap. Setelah diistirahatkan selama 10 menit dan air dalam panci kukusan sudah mendidih, sekarang bakpaonya akan kita kukus selama 15 menit. Bila sudah 15 menit, api kompor sudah bisa dimatikan, tetapi penutup panci jangan dulu dibuka. Kita biarkan hingga 3 menit, lalu tutup panci sudah bisa dibuka. Bisa kalian lihat saat kue diangkat dari panci kukusan, kuenya menul-menul. Bakpaonya tidak kempis dan juga tidak keriput. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, dan di share ya. Dan jika punya pertanyaan atau saran, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Bila kulit luar yang kita kupas tidak lengket, itu berarti bakpao yang kita buat berhasil. Dan coba kita lihat bagian dalam bakpaonya. Teksturnya empuk dan juga lembut dan berpori walaupun tidak menggunakan baking powder. Kelebihan dari resep ini yaitu teksturnya tetap empuk dan lembut walaupun sudah dingin. Terima kasih sudah berkunjung di channel Marjo Kuman. Sampai jumpa di resep selanjutnya.